Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmilawati Nasution, NPM 18050035, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan. A. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditur, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. B. Ruang lingkup akuntansi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi biaya, yang ketiga akuntansi manajemen, yang keempat akuntansi perpajakan, yang kelima sistem akuntansi, yang keenam akuntansi pemerintah. C. Pihak yang berkepentingan informasi akuntansi. Pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi perusahaan, yaitu pihak internal, yaitu manajemen, memiliki kendali secara langsung terhadap sistem dan dapat menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu dilaporkan. Yang kedua, pihak eksternal, pemegang saham, pemilik, investor, masyarakat, atau untuk perusahaan yang sudah go publik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adianto Krisman Huta Barat, NPM 1805.003. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah menciptakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima hukum disebut Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP, badan yang membuat standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Financial Accounting Standard Board atau FASB berdiri tahun 1973 menggantikan American Principles Board atau APB, sebuah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat. Produk FASB adalah publikasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Standard. Organisasi lain yang penting dalam pelaporan keuangan atau SEC yaitu Securities and Exchange Commission, dibentuk tahun 1934 dengan tugas utama mengatur penawaran dan perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat. AICPA atau American Institute of Certified Public Accounting merupakan organisasi profesional dari para akuntan publik yang tersertifikasi organisasi profesional akuntansi di Indonesia. IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, didirikan 23 Desember 1957. Memiliki tujuan yang pertama, mempertinggi mutu pendidik pekerjaan akuntan, yang kedua, membimbing perkembangan akuntansi dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. IAI terdiri dari 3 seksi. Seksi yang pertama ialah IAI Seksi Akuntan Publik, yaitu anggota IAI yang berprofesi sebagai akuntan publik. B. IAI Seksi Akuntan Manajemen, yaitu anggota IAI yang bekerja dalam perusahaan, termasuk BUMN, bank pemerintah, dan lain-lain. Ketiga, IAI Seksi Akuntan Pendidik, yaitu anggota IAI yang berprofesi sebagai pendidik komite IAI. Tujuan laporan keuangan menurut SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang pertama yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa secara rasional. Yang kedua, untuk membantu para investor dan kreditur saat ini atau potensial dari para pemakai lainnya dalam menilai jumlah,
penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Yang ketiga, tentang sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, atau kebijakan perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke entitas lainnya, dan ekuitas pemilik, dan pengaruh dari transaksi kejadian serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut. Singkatnya, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan a. informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, b. informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan, c. informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan memiliki 4 karakteristik kualitatif pokok, yakni yang pertama, dapat dipahami. Informasi yang berkualitas adalah informasi dengan mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Relevansi informasi bermanfaat dalam penghamalan dan penegasan. Yang ketiga, keandalan informasi memiliki kualitas andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus, jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode atau mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja perusahaan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi ialah merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntansi keuangan juga merupakan suatu proses yang berakhir pada dibuatnya suatu laporan keuangan yang memberikan gambaran isi perubahan serta keseluruhan, dan informasi keuangan tersebut akan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melihat, mengendalikan, mengevaluasi kinerja suatu perusahaan dan merencanakan langkah-langkah ke depannya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada tutur bahasa saya yang salah dan juga teman sekelompok saya yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang.